masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak berharap semuanya sudah persiapkan diri untuk boleh datang kepada Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari dengan hati yang sungguh-sungguh adik-adik saat teduh di tempat masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik yang terkasih, kita akan mengangkat satu lagu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Dengan sukacita, mari kita angkat lagu pujian ini. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur untuk segala keberadaan kami. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan lewat ibadah hari ini, kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Lewat ibadah kami ini, kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan senantiasa mempermuliakan Engkau lewat sikap kami, lewat tindakan kami. Tuhan, biarlah juga teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhanlah yang menolong mereka agar mereka beroleh kesehatan dan mereka dengan sukacita boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Kami percaya ya Tuhan, pertolongan bagi kami tidak akan pernah terlambat karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang sungguh mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Apapun yang kita alami, Tuhan akan selalu ada untuk menolong kita. Allah kita adalah Allah yang peduli. Oleh karena itu, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian Banyak Berkata. Selamat pagi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat, ya, baik, ya, dan hati juga penuh sukacita dan juga ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, agar kiranya hati kami sepenuhnya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kuasai, Tuhan yang menjadi Raja, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat benar-benar fokus kepada suara Tuhan saja. Tuhan, kami juga mohonkan pertolongan dari Tuhan untuk guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya dapat menyampaikan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu untuk mendengarkan firman Tuhan ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bertemakan Allah peduli terhadap umatnya. Ya, Allah peduli terhadap umatnya. Nah, kita akan sama-sama melihat dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sekali lagi, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, yang sudah bisa membaca, ayo segera buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Yang belum, boleh dengarkan baik-baik pembacaan dari bagian Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini. Mari anak-anak kita ikuti bersama pembacaannya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tadi sudah sama-sama membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya. Nah, saat ini Miss ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Adakah di antara anak-anak yang saat ini ya, detik ini juga pada saat mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, hati dan pikirannya dipenuhi oleh rasa khawatir. Anak-anak tahu khawatir ya, itu gelisah, gak tenang, cemas, takut, memikirkan beberapa hal. Nah, contohnya mungkin ya baru saja melewati ulangan harian, atau akan, kalau ada yang belum, mungkin ada jadwal yang akan datang untuk ulangan harian ya. Kamu khawatir, aduh aku bisa nggak ya? Aduh hasilnya bagaimana ya? Bahkan mungkin ada yang sudah mengikuti remedial, aduh nanti kalau papa mama tahu hasilnya jelek begini bagaimana ya? Nah, saat ini bahkan hati dan pikiran kamu terus menerus memikirkan hasil ujiannya atau ujiannya itu tadi. Kenapa? Karena kamu merasa akan mengecewakan orang tua kalau nanti tahu hasilnya itu kurang baik, kurang memuaskan. Karena kamu takut, kamu khawatir. Nah, contoh yang lain, mungkin anak-anak merasa khawatir di rumah. Mungkin anak-anak menyaksikan hal-hal yang kurang enak, kurang membuat kamu nyaman, yang tidak membuat kamu nyaman. Mungkin ada anggota keluarga yang bertengkar, mungkin papa atau mama, mungkin saja saudara-saudara kandung, atau siapa saja di dalam rumah ya, dalam keluarga yang sering bertengkar, hampir tiap hari diwarnai pertengkaran. Kamu merasa khawatir, aduh ini bagaimana, nanti malam mereka bagaimana, besok bagaimana, lusa bagaimana, kedepannya bagaimana. Kamu terus-menerus memikirkannya. Nah, mungkin juga ada yang anak-anak sekarang khawatirkan adalah sakit penyakit. Mungkin ada anggota keluarga yang sedang sakit, ya, bukan 1-2 hari ini, mungkin sudah cukup lama. Ini bagaimana, nggak ada tanda-tanda membaik, ya, apakah akan sembuh atau akankah harus sampai dibawa ke rumah sakit? Ya, kamu terus memikirkannya sampai saat ini juga. Dan mungkin saja juga anak-anak ada yang merasa khawatir karena orang tua kehilangan pekerjaan. Kamu khawatir akan masa depan kamu. Bagaimana dengan sekolahku ya papa mama? Apakah mereka akan sanggup untuk membiayai, membayar uang sekolah, beli buku dan sebagainya? Ya bahkan juga untuk kebutuhan sehari-hari makan minum kami bagaimana? Sampai sekarang mungkin kamu juga terus memikirkannya. Anak-anak ketahuilah, Bapa di surga tahu, sangat tahu isi hati dan pikiran kita. Dia tahu kekhawatiran kita. Untuk itulah dia menyatakan firman-Nya melalui Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan hal kekhawatiran ini yang kita baca tadi dari Matius 6 ayat 25-34 itu di depan orang banyak. Orang-orang berkumpul mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan tahu di antara orang-orang tersebut itu pasti ada yang merasa khawatir.
Tuhan tahu isi hati dan pikiran setiap orang. Ada yang mungkin di antara kumpulan orang-orang itu adalah orang tua yang memikirkan, yang khawatir terhadap kebutuhan di rumah. Apa yang bisa aku kasih untuk anak-anakku, untuk makanan, minuman, pakaian mereka. Atau mungkin di antara kumpulan orang-orang itu ada juga orang-orang yang rindu bisa memberikan persembahan bagi Tuhan, tapi mungkin dia merasa belum mampu. Aku gak bisa, tapi aku ingin. Karena kemampuan aku juga sekarang masih terbatas, masih sangat sulit. Nah, Tuhan tahu. Karena itulah Tuhan memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di dalam hati mereka. Mereka memang gak bertanya langsung kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu, Tuhan menjawab. Ya, dari ayat 25 dari situ tadi sudah dimulai dengan janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 3 hal langsung Tuhan Yesus ingatkan untuk tidak kita khawatirkan. Makan, minum, pakaian. Ya, makanan, minuman, pakaian. Jangan khawatir. Nah, kemudian dilanjutkan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Anak-anak, Tuhan meminta kita memperhatikan ciptaan-ciptaannya yang lain loh. Ya kan? Apa saja tadi? Bunga bakung, burung-burung, tanaman dan hewan. Ya. Tanaman dan hewan saja Tuhan Allah pelihara sedemikian rupa. Hewan-hewan sudah ada makanannya Tuhan sediakan. Tanaman yang kita kagumi, yang kita sangat wah cantik sekali ya. Kita lihat, kita jumpai di berbagai tempat, banyak tanaman yang sangat cantik. Itu semua karena Tuhan Allah tentunya. Tanpa mengupayakan apapun ciptaan-ciptaan ini, tapi Allah sudah memberikan kepada mereka. Ya, Allah sudah memberikan kepada mereka, kepada burung-burung, kepada tanaman ini. Nah, terlebih lagi kita, Allah sangat mengasihi kita. Itu yang salah satu ingin Tuhan sampaikan. Tuhan Allah sangat mengasihi kita, sangat peduli terhadap kita umatnya, ciptaannya. Di mata Tuhan kita sangat berharga. Karena itu Dia mau memelihara hidup kita. Ya, Tuhan mau memelihara hidup kita. Kita lanjutkan ya. Tadi di ayat yang ke-27 ya. Dan kemudian, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Ya, kita disebut kurang percaya karena kita khawatir. Kita disebut kurang percaya karena kita gak menaruh ya iman kita kepada Tuhan. Kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Kita terus menyimpan khawatir itu, kita membawanya terus, ya, kita memikirkannya terus sampai mungkin lesu, kehilangan semangat, ya, bahkan juga melakukan berbagai kegiatan itu bisa jadi bersalahan ya nak-nak ya kalau kita khawatir ya. Karena terus-menerus yang ada dalam pikiran itu, gimana, bagaimana gitu. Jadi bersalahan yang dikerjakan. Gak ada hal yang baik yang bisa kita dapatkan dengan khawatir terus-menerus, benar ya? Nah, itulah tadi yang dimaksudkan. Tidak akan menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Gak ada menambah kebaikan sedikit pun dengan terus-menerus mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Nah, apa yang harusnya kita lakukan anak-anak? Ya, di Matius 6 ayat 33 ya. Di sini dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yang Tuhan Allah minta dari kita adalah untuk percaya kepada Tuhan, meyakini, beriman bahwa Allah akan mencukupkan, Allah akan menyediakan. Kalau minggu lalu kita diingatkan dari firman Tuhan bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, ya, yang kita butuhkan adalah anugerah keselamatan, dan Allah berikan, Allah sediakan melalui siapa?
Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, memberikan pengampunan kepada kita semua yang berdosa. Nah, Allah juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Tetapi yang Allah minta, sekali lagi ya, dari Matius 6 ayat 33, untuk kita mencari dahulu kerajaan Allah. Kita percaya dan taat, kita belajar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan melalui firman-Nya. Kita belajar untuk taat, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan menambahkan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Mari anak-anak, dari sekarang kita belajar ya, saat rasa khawatir itu muncul, yang pertama sekali kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita serahkan, Tuhan aku mau kasih kekhawatiran ini sama Tuhan. Tuhan tolong, supaya aku bisa percaya, supaya aku bisa terus memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara hidup kami, Tuhan akan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Karena Tuhan sudah buktikan, dengan anugerah keselamatan yang kami butuhkan, Tuhan sudah berikan. Kami mau percaya juga sekarang bahwa apa yang kami butuhkan dalam hidup kami, ya, untuk kebutuhan kami sehari-hari, untuk setiap kekhawatiran yang kami miliki sekarang ini, Tuhan pasti akan sediakan, Tuhan pasti akan jawab. Ya, nah kita sudah lihat bagaimana Tuhan memberikan penjelasan tentang kekhawatiran, bagaimana kita umatnya tidak perlu khawatir karena Allah yang kita miliki, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli kepada umatnya, ya, Allah yang begitu peduli kepada umatnya. Mari anak-anak, kita akan menutup firman Tuhan dengan mengingat satu ayat yang bisa menjadi bekal kita, menjadi terang dalam kehidupan kita, untuk bisa kita terus pegang dan kita ingat. Jadi kapan saja rasa khawatir itu muncul, kita pegang perkataan atau firman Tuhan. Sekali lagi kita mari bacakan bersama Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami diingatkan bahwa Allah yang kami miliki adalah Allah yang sangat peduli pada umat-Nya, Allah yang sangat mengasihi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjadi Tuhan yang begitu memahami, begitu mengerti apa yang kami butuhkan. Engkau memelihara hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk bisa semakin percaya kepada janji Tuhan, untuk bisa terus belajar, untuk bisa terus mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kami rindu untuk terus dipegang ya Tuhan, agar kami juga dimampukan untuk belajar firman Tuhan, sehingga kami semakin memahami, kami semakin mengerti. Apalagi kami ini ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih sangat kecil ini, masih sangat muda ini ya Tuhan. Kami butuh, kami rindu untuk bisa tumbuh dalam iman kami di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan membawakan firman Tuhan ini ke dalam hidup kami, dan kiranya kami juga boleh terus dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang menolong kita, memampukan kita untuk mengaplikasikan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kita menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita yakini Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, maka pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita masih ibadah online, maka adik-adik yang kasih boleh mengirimkan persembahan lewat
lewat nomor rekening yang sudah ada di layar kita masing-masing. Boleh dibantu oleh Mama dan Papa untuk mengirimkan persembahan dari adik-adik sekalian. Kita memberikannya dengan setulus hati, bukan karena banyaknya, tetapi kita sungguh-sungguh dengan sukacita, dengan senang hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian bersyukur. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih-Mu yang memberkati kehidupan kami dalam ibadah minggu pada hari ini. Biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu, dan firman-Mu yang telah kami dengarkan mampukanlah kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar tetapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang daripadamu yang menuntun kami, yang memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa yang baik, kami juga bersyukur boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, berkatilah juga orang tua kami yang boleh bekerja, saudara-saudara kami yang menjadi saluran berkat bagi kami. Kami berikan persembahan kami sebagai wujud syukur kami, kiranya Tuhan menerima persembahan kami, dan biarlah juga untuk hari-hari yang akan datang kami lebih semangat lagi untuk boleh datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, kiranya Tuhanlah juga yang menolong mereka dimanapun saat ini mereka berada, yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi seruan dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.